Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asfi Safia dengan NPM 11211396 kelas B24 dengan program studi manajemen S1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Aris Rinaldi, SHOS MM. Nomor yang pertama yaitu terhadap perusahaan consumer goods yang memutuskan untuk meluncurkan produk baru di tengah persaingan. Bagaimana risiko-risiko yang akan terjadi dan bagaimana mitigasi risikonya. Jenis risiko yang pertama yaitu ada risiko operasional, contohnya kayak keterlambatan produksi, adanya permasalahan rantai pemasok, dan bisa jadi adanya kerusakan pada mesin, kemudian adanya kualitas produk yang tidak memenuhi standar kualitas, dan adanya masalah pengiriman karena misalnya faktor cuaca. Nah, mitigasi resikonya yang pertama, untuk keterlambatan produksi atau kerusakan mesin, itu yang pertama bisa tidak hanya tergantung pada satu pemasok saja, terus mempunyai cadangan darurat atau persediaan darurat, kemudian adanya pemeliharaan mesin yang berkala dengan adanya jadwal perawatan rutin, kemudian adanya SOP yang secara jelas dan detail, kemudian melakukan double checking untuk memastikan kualitas produknya itu seperti apa, dan kemudian yang ketiga menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik yang memiliki kontribusi yang luas dan menyiapkan gudang penyimpanan secara regional. Risiko yang kedua yaitu finansial, di mana biaya peluncuran seperti biaya pemasaran, biaya produksi, dan distribusi yang melebihi anggaran. Kemudian return on investment yang memungkinkan tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Mitigasinya melakukan riset pasar yang secara komprehensif untuk menganalisis tren gaya hidup, kemudian membagi segmentasi pasarnya sesuai dengan segmen yang telah ditentukan atau preferensi masing-masing segmennya. Yang ketiga, melakukan uji coba produk pada kelompok konsumen secara terbatas sebelum diluncurkannya secara massal. Risiko reputasi yang pertama terjadi dari kualitas produk yang buruk seperti ditemukannya bahan berbahaya. Kemudian yang kedua, masalah keamanan seperti mainan yang mudah terbakar. Kemudian sehingga daya ditarik dari pasar. Kemudian pernyataan palsu seperti klaim yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat. Mitigasinya melakukan pemeriksaan kualitas secara rutin, kemudian memastikan produknya itu memenuhi standar keamanan yang berlaku, serta mendukung semua klaim produk dengan data ilmiah disertai dengan sertifikat dari lembaga independen untuk membuktikan klaim produknya seperti apa. Yang keempat, risiko pasar, di mana perubahan gaya hidup dan tren kesehatan yang dapat mengubah permintaan produk, adanya pesaing baru, kemudian adanya perubahan daya pembeli konsumen yang mempengaruhi volume penjualan. Nah, contohnya mengembangkan produk baru. Sekarang masyarakat sedang aware terhadap kesehatannya masing-masing sehingga banyak sekali yang mengatur pola makannya. Jadi, misalnya ada pengembangan produknya itu makanan atau minuman, contohnya untuk mengurangi eh, gulanya, terus ada tidak ada lemak jenuh kayak gitu. Kemudian membangun program loyalitas pelanggan yang menarik seperti memberikan diskon, poin reward, atau akses eksklusif untuk mencari keunikan serta memanfaatkan e-commerce supaya konsumen bisa menjangkau produknya tersebut. Kemudian menawarkan produk dengan berbagai rentang harga untuk mengakomodasi konsumen dengan daya beli yang berbeda dan melakukan promosi serta diskon secara berkala untuk menarik konsumen. Untuk tugas yang kedua yaitu analisis bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait strategi pemasaran. Yang pertama, dengan mengumpulkan data yang relevan konsumen terkait data demografis, kemudian data psikografisnya seperti apa, serta data perilakunya. Kemudian menganalisis dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmen-segmen yang sebelumnya. Kemudian menyesuaikan pesan pemasaran, adanya kayak pesan secara pribadi, menawarkan diskon atau peluncuran produk barunya itu dengan cara nge-email kayak gitu ke konsumennya. Kemudian yang keempat, melakukan pengembangan produk dilihat dari fungsionalitasnya. Jadi melakukan produksi terhadap produk-produk yang dianggap laku di pasaran dan mempunyai fungsi yang utama gitu bagi masyarakat. Yang ketiga, menggunakan alat analisis seperti Google Analytics atau Google Ads untuk memudahkan menjangkau atau melacak perilaku penggunanya itu seperti apa atau perilaku konsumen pada saat ini seperti apa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.